Bayangkan, kampungmu tenang seperti biasa. Tapi suatu pagi, di ujung jalan tanah merah yang biasa kamu lewati, tiba-tiba muncul rumah. Rumah yang semalam belum ada. Tidak ada yang membangunnya, tidak ada suara konstruksi, tidak ada pondasi, tapi kini berdiri megah dan tua. Siapa pemiliknya? Dan kenapa Nenek Sari tiba-tiba mimisan setiap kali melintasinya? Namaku Raka. Sejak kecil, aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran Banten. Tidak banyak yang istimewa dari tempat ini, kecuali satu hal. Ada mitos bahwa ujung kampung kami dulunya adalah tanah larangan. Tapi semua orang sudah lama melupakannya. Sampai pagi itu. Tanggal 17 Agustus. Aku baru saja bangun ketika Windy mengirim pesan aneh. Ada rumah baru di ujung kampung, tapi semalam belum ada. Kupikir ini hanya ide buat konten horor seperti biasa. Aku memang sering bikin vlog misteri dan desaku penuh cerita warga yang katanya pernah diganggu makhluk halus. Aku pun mengajak Windy dan Fajar, sahabatku sekaligus partner vlog. Kami bertiga menuju jalan tanah merah yang jarang dilewati orang. Di sana berdiri rumah tua berukuran besar dengan gaya kolonial. Pilar tinggi, daun jendela kayu mengelupas, dan atap hitam yang miring satu sisi. Aneh, rumah ini seperti sudah lama berdiri, tapi tidak ada bekas pembangunan. Tidak ada semen basah, tidak ada jejak truk, tidak ada satupun warga yang tahu kapan rumah itu dibangun. Di depan rumah berdiri Nenek Sari, tetangga yang jarang bicara. Matanya menatap rumah itu seperti sedang melihat kuburan lama. Ketika aku bertanya, ia hanya berkata lirih. Rumah itu dulu cuma mimpi, tapi sekarang sudah ada. Lalu ia berlalu sambil menyeka darah dari hidungnya. Perasaan kami mulai tidak enak. Windy tampak gelisah dan berkata ia pernah melihat rumah itu di lukisan masa kecilnya. Padahal ia tak pernah tahu siapa yang menggambar. Aku pun mulai merekam, berharap menangkap sesuatu yang bisa membuat vlog kami viral. Namun, saat kamera mulai merekam, layar mendadak bergaris. Suara aneh muncul, seperti tangisan bocah. Padahal sekeliling kami sepi. Itulah awal dari semua keganjilan. Dan kami belum tahu bahwa pintu rumah itu hanya bisa dibuka dari dalam oleh penghuni yang bukan manusia. Saat langkah pertama kami menjejak lantai rumah tua itu, hawa dingin langsung menyergap seperti kabut yang menusuk kulit. Tidak ada angin. Tapi daun jendela bergetar seolah ada yang sedang menangis dari luar. Aku mencoba kembali merekam, tapi kamera mulai aneh. Gambar jadi bergaris, lalu berubah jadi hitam putih. Dari speaker terdengar suara lirih. Suara anak kecil menyebut nama. Windy. Kami saling pandang. Windy pucat. Ia bilang suara itu mengingatkannya pada mimpi masa kecil, tentang rumah seperti ini dan seorang anak yang tidak bisa keluar. Kami mencoba menenangkannya, tapi ia terus bicara sendiri. Ia menyebut namanya bukan Windy, tapi Rara. Fajar, yang lebih skeptis, membuka satu lemari tua dan menemukan kotak kayu berisi foto-foto keluarga lama. Semuanya pudar, kecuali satu. Wajah anak perempuan yang sangat mirip Windy, namun di balik foto tertulis tahun 1947. Kami melanjutkan ke ruang tamu. Dindingnya dipenuhi coretan doa dan tanggal kematian. Di sana kami menemukan buku harian usang. Halaman pertama langsung menyebutkan nama Rara. Semakin kami membaca, semakin jelas bahwa ini bukan rumah biasa. Ini adalah rumah pemanggil jiwa, tempat anak yang hilang akan dipanggil pulang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai 2. Pelan tapi pasti. Kami tahu tidak ada orang lain, tapi suara itu nyata. Papan lantai bergemuruh seperti menahan tubuh besar yang berjalan perlahan. Saat kami menengok ke tangga, lampu minyak menyala sendiri. Raka memutuskan naik, tapi begitu kakinya menjejak anak tangga pertama, Windy langsung menjerit. Tubuhnya kaku,
dan matanya mendelik seolah melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Ia menggumam, "Jangan naik. Kalau kamu naik, kamu jadi bagian dari mereka." Aku mundur. Fajar membukakan jendela agar cahaya masuk. Namun pemandangan luar sudah berbeda. Kampung kami hilang. Hutan lebat menggantikan jalan tanah. Tidak ada sinyal. Tidak ada suara motor. Kami bertiga mulai panik. Tapi Windy, dia malah tersenyum. Senyum asing. Dan dari cermin antik di sudut ruang, kami melihatnya. Ada dua bayangan Windy berdiri berdampingan. Windy masih diam. Matanya kosong memandangi cermin antik di sudut ruang. Dua bayangan tampak berdiri. Satu mengenakan baju merah lusuh, yang lain baju yang sama dengan yang Windy pakai hari itu. Hanya satu dari mereka yang tersenyum. Dan itu bukan Windy. Aku mulai panik. Kamera di tanganku menunjukkan gangguan terus-menerus. Gambar terbelah, cahaya berkedip, dan suara tangisan anak-anak terdengar semakin keras. Fajar mencoba membuka pintu utama, tapi gagangnya mengelupas seperti kulit terbakar. Pintu terkunci. Kami terjebak. Di tengah ketakutan, aku membuka lembar terakhir buku harian tua yang kami temukan di lantai atas. Tulisan tangan rapat dan tergesa. Anak yang melangkah ke dalam rumah ini akan kembali menjadi milik mereka. Rumah ini tidak memilih. Rumah ini mengingat. Tiba-tiba, Windy bicara dengan suara yang bukan suaranya. Serak, berat, seperti wanita tua yang marah. "Aku sudah kembali. Rumahku tidak suka tamu." Dia tertawa kecil. Lalu tubuhnya seperti ditarik ke belakang. Dinding rumah mulai berdetak pelan. Seperti jantung yang hidup. Plafon bergetar. Potret-potret keluarga di dinding bergerak sedikit demi sedikit. Matanya mengarah ke kami. Fajar berteriak, menarikku keluar dari ruangan menuju dapur. Tapi tak ada jalan keluar. Semua jendela kini tertutup papan. Kami mencoba menghancurkan kaca, tapi yang kami lihat di luar bukan halaman rumah, melainkan tumpukan batu nisan dan kabut tebal menyelimuti segalanya. Raka mencoba berbicara pada Windy, yang kini terduduk di bawah tangga. Ia memanggilnya pelan. "Win, kalau kamu masih di dalam sana, jawab aku." Windy menatapnya, lalu menitikkan air mata. Di antara isakannya, ia berbisik, "Aku takut. Aku bukan satu-satunya yang dipanggil." Dari balik dinding suara ketukan mulai terdengar. 1, 2, 3, lalu berhenti. Udara berubah panas. Cahaya merah menyala dari lentera tua di langit-langit. Lalu pintu ruang bawah tangga terbuka dengan sendirinya. Kami saling tatap. Tidak ada pilihan lain. Jika ingin keluar, kami harus masuk. Di dalamnya ada tangga kecil menuju ruang gelap yang berbau tanah basah dan kayu lapuk. Saat kami turun, kami melihat ritual yang belum selesai. Lilin berbentuk angka 5, boneka jerami dan peta kampung kami yang ditandai silang merah di ujung jalan tanah. Di tengahnya, ada cermin bundar dan bayangan seseorang berdiri di baliknya. Windy melangkah lebih dulu. Ia meraih cermin itu. Ketika ia menyentuh permukaan kaca, semua suara berhenti. Tidak ada tangisan, tidak ada ketukan, tidak ada suara Fajar yang berteriak. Hanya sunyi, cahaya berkilat. Lalu, kami terlempar. Kami bangun di ujung jalan kampung. Rumah itu sudah tidak ada. Semua warga kembali seperti biasa. Tapi, ada yang berbeda. Saat kami berjalan pulang, Ibu Fajar menatap kami dengan bingung. "Kalian siapa?" Fajar terpaku. Aku mencoba membuka ponsel. Tidak ada foto kami bertiga. Tidak ada rekaman. Tidak ada kanal YouTube milikku. Semua lenyap. Kami berlari menuju rumah masing-masing. Tapi rumah-rumah itu bukan milik keluarga kami. Nama-nama pemiliknya berbeda. Tidak ada yang mengenal kami. Kami duduk di pos ronda berusaha menenangkan diri. Lalu satu hal terakhir membuat darahku berhenti mengalir. Aku buka YouTube dan cari rumah di ujung kampung tiba-tiba muncul. Hasilnya muncul. Satu video. Judulnya sama. Durasi 10 menit. Tapi bukan aku yang mengunggah. Kanalnya bernama Rara Story.
Thumbnailnya menunjukkan 3 orang berdiri di depan rumah. Tapi wajahku dan Fajar diedit seperti membusuk. Windy tersenyum dan di latar belakang berdiri bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala. Komentar paling atas. Gila, video ini masih muncul padahal channelnya udah nggak aktif sejak pemiliknya meninggal tahun lalu. Kami mencoba keluar dari kampung itu. Tapi setiap kali berjalan ke perbatasan, kami selalu kembali ke titik awal. Seperti rumah itu, kami pun tiba-tiba muncul, tapi tidak pernah benar-benar ada. Dan jika kamu sedang menonton ini, hati-hati, rumah itu belum hilang. Ia hanya memilih muncul di tempat lain.